Halo sahabat Hermina, jumpa bersama kami di sini dalam Hermina Podcast. Tentunya kita akan membahas topik yang menarik dan tentunya sangat informatif, yaitu pentingnya memahami teknik pemberian ASI dengan manajemen laktasi. Bersama saya Dr. Astrid sebagai host pada podcast saat ini. Saat ini saya bersama narasumber yang kompeten di bidangnya, Dr. Novalin Sumendak, spesialis anak, konselor laktasi, Certified Infant Massage Instructor. Halo dokter, apa kabar? Baik. Dr. Novalin, spesialis anak, merupakan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Hermina Manado. Baik dok, mungkin tanpa berlama-lama kita masuk saja ya dok ke dalam topik pentingnya memahami teknik pemberian ASI dengan manajemen laktasi. Berbicara mengenai laktasi dok, mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa sih laktasi itu dok? Iya. Jadi laktasi itu adalah keseluruhan proses menyusui yang dimulai dari ASI itu diproduksi sampai bayi itu menghisap dan menelan ASI itu sendiri. Nah, pada laktasi ini ada dua hormon yang berperan. Yang pertama adalah hormon prolaktin, itu untuk memproduksi ASI. Kemudian yang kedua hormon oksitosin. Jadi hormon oksitosin ini yang akan mengalirkan ASInya keluar. Oke dok, oke. Mungkin kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya dok. Boleh. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih dok, apa yang dimaksud dengan pemberian ASI? Kemudian kenapa sih itu penting dok? Iya. Jadi teknik pemberian ASI itu adalah bagaimana caranya itu ASI itu diberikan ke bayinya. Jadi bisa menyusu langsung atau ASInya itu diperah. Nah, untuk menyusu langsung itu ada beberapa posisi. Nah, di sini sudah ada bayi saya akan tunjukkan posisi-posisi pada saat bayi itu menyusu. Posisi yang pertama, cradle hold, seperti ini. Jadi cradle hold itu kalau kita menyusu di payudara kiri, kita memegang dengan tangan kiri. Ya. Yang kedua itu cross cradle position. Jadi kalau kita menyusu di payudara kiri, kita memegang pakai tangan kanan, ya. Posisi yang ketiga itu football position. Jadi bayi itu kita sangga dengan lengan kita, ya. Kemudian badannya itu dibawa ke belakang. Kalau kita menyusu di payudara kanan, kita memakai tangan kanan, ya, seperti ini. Posisi yang keempat adalah posisi tidur. Jadi posisi bayi berhadapan dengan ibu, posisi miring. Kemudian posisi yang terakhir adalah posisi reclining. Jadi bayi itu tengkurap di dada ibu. Nah, bagaimana sih kita memposisikan bayi itu? Jadi kepala, bahu sama pinggul itu dalam satu garis lurus. Jadi ini tegak lurus ya. Kemudian bayi itu menghadap ke payudara ibu. Badan bayi itu disokong semua. Nah, kalau posisi itu berhubungan dengan bagaimana posisi bayi terhadap payudara ibu. Nah, kemudian bagaimana sih perlekatan yang benar? Nah, perlekatan yang benar itu adalah bagaimana sih payudara ibu di dalam mulut bayi. Bagaimana kita melihat perlekatan itu kalau sudah betul? Itu pertama, areola bagian bawah si ibu. Areola bagian bawah itu lebih banyak yang masuk di dalam mulut bayi dibanding areola bagian atas. Kemudian bibir bawah bayi itu dower keluar. Bibir bawah bayi itu dower keluar. Nah, mulut bayi terbuka lebar. Kemudian dagu bayi itu menempel pada payudara, ya, gitu. Jadi itu posisi dan perlekatan bayi itu pada saat menyusu sangat-sangat penting. Mengapa itu penting? Oleh karena kalau misalnya posisi dan perlekatannya itu salah, akan timbul masalah pada si ibu maupun pada si bayi. Apa sih yang terjadi pada si ibu? Jadi ibunya itu nantinya pada saat menyusu dia akan merasa kesakitan. Setiap kali dia menyusu, akan sakit, dia merasa cemas. Nah, perasaan-perasaan yang negatif seperti ini akan menghambat ASI keluar, ya. Kemudian resikonya adalah terjadi puting lecet. Nah, setelah puting lecet itu, resiko yang terjadi adalah payudaranya bengkak. Nah,
payudara bengkak ini lama-lama kalau tidak dikeluarkan ASI-nya ini makin tersumbat, akan menyebabkan mastitis. Mastitis akan berlanjut menjadi abses. Akhirnya kan nanti membutuhkan tindakan di bagian bedah ya. Jadi makin ribet ya gitu. Kemudian untuk pemberian secara ASI perah itu perlu diperhatikan bagaimana caranya, bagaimana menyimpan ASI-nya ya, bagaimana cara pemberiannya juga, apakah memakai botol, apakah memakai cangkir atau memakai sendok. Sendok ya dok. Iya. Oke. Nah dok, bagaimana si ibu ini tahu kalau anaknya pada saat selesai menyusui cukup nih dok ASI-nya loh dok? Iya. Gimana sih melihatnya dok? Jadi memang pada saat menyusu langsung ya, kita tidak tahu berapa banyak jumlah ASI yang diminum sama si bayi ya. Jadi kita bisa nilai itu dengan pertama dari produksi kencing. Jadi kalau bayi di atas 3 hari itu kurang lebih dia kencing itu 4-6 kali sehari. Kemudian yang paling objektif penilaiannya adalah dari peningkatan berat badan. Jadi normalnya peningkatan berat badan itu kurang lebih 25-30 gram per hari untuk bayi yang usia 0-3 bulan. 3 bulan ya dok. Iya. Oke, baik dok. Nah, perlu nggak sih dok pada saat ibunya pada saat hamil apa saja sih yang bisa kita periksa dok untuk menunjang pada saat si ibu menyusui nanti dok? Iya. Jadi untuk proses menyusui memang perlu dipersiapkan ya dari masa kehamilan. Jadi yang pertama yang penting adalah persiapan mental si ibu supaya psikisnya ini sudah siap untuk melakukan menyusui si bayinya pada saat lahir ya gitu. Kemudian perlu juga support system dari suaminya atau dari orang tua yang ada di dalam rumah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah si ibu pentingnya mengikuti kelas laktasi. Kenapa itu penting? Karena di kelas laktasi ini nanti akan diajarkan dan akan diberikan informasi yang penting mengenai menyusui ya, tekniknya seperti apa, kendala-kendala apa yang bisa dihadapi, bagaimana cara menilai si bayi ini dia sudah cukup atau dia sudah menyusu secara efektif atau tidak gitu. Kemudian pada saat dia mengikuti kelas laktasi ini juga nanti akan diajarkan untuk menyusui itu perlu dipersiapkan sejak masa kehamilan. Apa sih yang dipersiapkan? Yang pertama yang paling penting adalah persiapan mental si ibu. Psikisnya itu dipersiapkan agar supaya pada saat dia sudah punya bayi, dia sudah siap untuk menyusui bayinya. Kemudian perlu mengikuti kelas laktasi. Nah, di kelas laktasi ini si ibu akan belajar atau mendapat informasi yang penting mengenai teknik menyusui, kendala-kendala apa yang bisa timbul dalam pada saat dia menyusui bayinya. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan fisik untuk payudaranya untuk melihat apakah ada masalah nanti atau misalnya untuk melihat putingnya seperti apa, apakah putingnya itu datar, apakah putingnya itu terbenam ya, nantinya berisiko si ibu ini mempunyai masalah pada saat menyusu bayinya setelah lahir. Kemudian pada trimester akhir perlu kita diskusikan atau perlu kita berikan informasi ke ibunya ini mengenai pentingnya untuk dilakukan IMD ya. Jadi keberhasilan ASI itu juga salah satu kuncinya adalah kita melakukan IMD ya. IMD kemudian rawat gabung ya. Rawat gabung kemudian kita juga perlu mengajarkan si ibu mengenali tanda lapar si bayi ya, apa keinginan si bayi itu sendiri. Oke dokter. Nah dok, kalau untuk zaman sekarang ya dok, memang untuk pemberian ASI ini banyak sekali di internet ya dok. Nah bagaimana kalau untuk yang ibu bekerja kemudian tapi dia tetap ingin memberikan ASI untuk anaknya dok. Nah bagaimana sih dok untuk trik-trik untuk ibu yang sedang bekerja dok? Iya, jadi buat ibu yang bekerja yang ada di rumah,
bekerja itu bukan hambatan ya untuk kita tidak memberi ASI pada anak kita. Jadi sebelum ibu akan mulai bekerja, kurang lebih itu 2 minggu ya, 2 minggu sudah perlu mempersiapkan ASI perahnya di rumah. Nah, pada saat ibu ini bekerja, dia sebisa mungkin memerah ASINya itu tiap 3 jam agar supaya menjaga suplai ASINya itu tetap ada. Kemudian pada saat ibunya ini kembali di rumah, jadi baiknya si ibu ini memberikan atau menyusu secara langsung begitu. Nah, untuk pemberian ASI perahnya ini bisa diberikan lewat dot atau bisa juga lewat cangkir atau sendok yang dilakukan oleh orang lain. Jadi tujuannya adalah bayi ini sudah mengenal bau si ibunya. Jadi kalau dia kenal bau ibunya ini untuk dia menyusu langsung begitu, biar tidak terjadi bingung puting gitu. Jadi sebaiknya untuk pemberian ASI perah ini dilakukan oleh orang yang merawat si bayi itu, bukan si ibunya ini. Dok. Oke dok. Nah, kalau bagaimana dengan penyimpanannya dok untuk ASI perah tersendiri ini? Iya, jadi untuk penyimpanan ASI perah, untuk ASI perah ini kalau misalnya ASINya ini akan digunakan dalam 3 hari, baiknya disimpan itu di pendingin. Jadi di pendingin itu lamanya itu kurang lebih 3-5 hari. Nah, kalau misalnya ASINya ini banyak dan berlebihan yang tidak habis dalam 3 hari, baiknya disimpan di kulkas. Jadi kalau kulkasnya itu 1 pintu, lamanya itu selama 2 minggu. Kalau kulkasnya itu terpisah, jadi 2 pintu, itu bisa 3-6 bulan. 6 bulan ya dok. Oke dok. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok. Apa sih dok untuk pesan untuk sahabat Hermina yang di rumah dok agar lebih memahami terkait teknik pemberian ASI untuk anaknya dok? Jadi buat sahabat Hermina yang ada di rumah yang lagi menyusui bayinya, tetap semangat untuk mengasihi bayinya. Kemudian kalau misalnya ada masalah menyangkut proses menyusui, jangan dipendam sendiri, jangan dirasakan sendiri, jangan stres sendiri. Sebaiknya berkonsultasi dengan konselor laktasi agar supaya proses menyusuinya itu menyenangkan dan bayinya itu juga mendapat ASI yang cukup. Oke, baik dokter. Terima kasih ya dok untuk informasi saat ini. Ya, sama-sama. Oke dokter, luar biasa sekali Sobat Hermina. Dokter Novalin telah membagi informasi yang sangat edukatif dan sangat jelas tentunya untuk mengedukasi kita untuk masyarakat di luar. Nah, informasi untuk Sobat Hermina, di Rumah Sakit Hermina Manado sendiri kita dilengkapi dengan klinik laktasi, tentunya bersama Dr. Novalin Sumendap, spesialis anak, konselor laktasi. Bisa dibagi dok infonya setiap hari apa nih dok untuk klinik laktasinya dok? Ya, jadi buat para moms di rumah, klinik laktasi itu di hari Kamis jam 12 sampai jam 14 siang. Oke, nah khusus Sobat Hermina yang mempunyai masalah terkait manajemen ASINya bisa langsung dikonsulkan kepada Dr. Novalin Sumendap, spesialis anak, konselor laktasi ya Sobat. Nah, untuk pendaftaran dan mengetahui jadwal praktek bisa langsung Sobat Hermina melalui mobile aplikasi dan juga di website Hermina www.herminahospitals.com atau bisa di hotline juga 1500 488. Nah, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Dah.